arah pernyataan itu sudah menuju kepada rasis, sehingga ini perlu diluruskan. Jadi kalau itu sebuah keputusan dari Partai Nasdem, itu adalah hak mutlak dari mereka di Nasdem. Jadi jangan kemudian dibawa-bawa. Sehingga kesempatan ini kita mau mengklarifikasi, sehingga mungkin kita mulai dari Pak Leo Mahuse dulu. Silakan Pak Leo. Baik, saudara, selamat sore menjelang malam. Saya hanya berbicara tentang hak kesulungan. Hak kesulungan orang Marin di atas tanah Marin. Jadi begini, saya dan teman-teman ini dibentuk sebagai tim ad hoc dari LMA Kabupaten Merauke untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan yang terkait dengan hak kesulungan, yaitu terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2019, di mana dilakukan tikar adat di kantor Bupati Merauke. Tikar adat ini dilakukan dengan adat Marin yang dihadiri 4 golongan adat besar Marin, di mana dalam acara tikar adat ini dibacakan pernyataan sikap. Saya masih bawa sampai sekarang karena saya ketua tim, saya pegang rekomendasi arsipnya semua, dan juga secara simbol adat diserahkanlah atribut adat dari 4 golongan adat Marin Sosom Imo Mayo Esam kepada Bupati Merauke untuk diteruskan bersama tim ETOP LMA. Kegiatan ini disaksikan oleh Rektor Uncen LMA Provinsi Papua, MRP, DPRP, dan semua masyarakat yang hadir pada saat itu. Jadi perjuangan yang namanya untuk menuntut hak kesulungan orang Marin, terutama dalam rangka kursi afirmasi di DPR di Kabupaten Merauke dan juga kursi bupati dan wakil bupati, itu sudah dinyatakan di dalam tikar adat tanggal 3 Juni tahun 2019. Harusnya itu dilanjutkan dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga sudah ada paling tidak regulasi-regulasi yang bisa mengatur dan memberikan ruang kepada anak-anak Marin untuk maju di sini sebagai calon wakil bupati dan calon bupati. Kemudian juga sudah dilakukan rapat bersama tim dan juga tokoh-tokoh ketua-ketua paguyuban yang ada di Merauke dan juga calon-calon bupati pada saat itu di Hotel Megaria tanggal 14 September 2019. Juga sudah dibacakan pernyataan sikap dan juga hasilnya berupa rekomendasi yang ditandatangani semua orang termasuk ketua paguyuban mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keinginan atau tuntutan hak kesulungan dari orang Marin. Terakhir kemudian sebelum pelantikan DPR di gedung DPR, di mana dibuat sasi kantor DPR, juga disampaikan kembali bahwa DPR diberikan tugas 100 hari kerja untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat Marin terkait dengan kursi afirmasi 14 kursi dan juga calon bupati dan wakil bupati mendatang untuk harus orang Marin. Jadi hal ini sudah dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Harusnya ini sudah ada regulasi paling tidak yang mendukung supaya kita tidak bicara nanti kalau sudah mulai ada kegiatan baru kita mulai bicara lagi. Begitu. Ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Golongan adat, 4 golongan adat menyerahkan atribut adat kepada Bupati Merauke untuk dilanjutkan. Nah, itulah situasinya sampai saat ini, sehingga kita nanti dalam masa sudah mau di akhir-akhir di mana proses-proses politik ini akan berlangsung, barulah kita mulai bicara lagi.
harusnya sudah dilaksanakan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Kesempatan ini Gary dulu, Pak Gary mohon saya silakan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mau bicara tentang isu-isu yang berkembang di Merauke ini. Pertama tentang calon bupati dan wakil bupati yang bulan kemarin bahasanya banyak. Ada penakan, ada yang bilang pendatang, ada yang ini. Paham politik. Iya, ada paham politik dan lain-lain. Saya sarankan atas nama orang Marin, saya mau katakan bahwa kami sendiri orang Marin yang ada di Kabupaten Merauke ini, dari Kodo sampai Dikut, tidak pernah orang tua kami, teteh kami setelah bergabung dengan semua orang yang datang, baik itu Cina, Jawa, Buton, Makassar dan lain-lain yang ada di sini, kami punya orang tua tidak pernah termasuk kiai dan lain-lain. Tidak pernah mereka bilang ini begini dan begitu. Semua orang tua, teteh kami, orang tua kami, semua itu baik saja, menerima baik. Bahkan hidup itu dengan satu modal kata bahwa cinta kasih. Cinta kasih saat itu berkembang. Sampai sekarang cinta kasih itu tidak berkembang. Oleh karena itu, saya berpesan untuk saudaraku, adikku, kakakku, bapakku, omku, orang Marin yang ada di sana ini, bahwa jangan lagi ada kata pernakan ini begini. Kalau yang sudah menggunakan paham dari lain yang dilahirkan oleh kandungan orang Marin, dia Marin. Yang dilahirkan oleh orang Marin, dia Marin. Dia pantas untuk paham. Juga yang dilahirkan oleh orang datang, bapaknya orang Marin, dia juga tidak pun orang Marin. Jadi tidak beda. Untuk itu jangan karena kepentingan politik mulai ada suara ini, tidak. Jadi saya harap itu kepada saudara-saudaraku yang ada di Merauke, ini juga saya mau tekan bahwa soal adat itu berat, karena di adat itu ada tingkat-tingkat. Yang boleh berbicara itu tentang money. Bicara tentang money itu yang bukan, karena di adat itu ada tingkat-tingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat terakhir ada. Jadi soal money itu tidak boleh bicara yang di bawah-bawah, itu malu, bahaya. Dan kami di adat itu tekan itu berat, itu bahaya. Jadi bicara soal money itu harga diri. Satu contoh, saya punya saudara atau saya punya mama punya saudara perempuan melahirkan, dia jadi pernakan. Ya kalau bicara soal anak yang dilahirkan itu, ya saya marah, karena itu bagian dari saya. Oleh karena itu, kesempatan ini saya sampaikan untuk semua saudara-saudara yang ada di Kabupaten Merauke ini, jangan bicara soal pernakan ini dan itu. Kami yang ada di sini di Merauke ini, kami dari nenek itu tidak punya pesanan bahwa besok kalau ini kamu setoran. Itu tidak ada pesanan dari kita punya orang tua, dari tete, dari bapak sampai kita ini tidak pesanan itu. Jadi mungkin itu yang bisa
saya tegaskan terima kasih. Selamat sore. Oh ya, terima kasih Pak Geri. Kemudian mungkin sedikit lagi ada penekanan dari Pak Martinus Diken. Silakan Pak Martinus. Ya, selamat sore. Sampai jumpa kembali. Saya Martinus Diken dari Kuning. Saya melihat bahwa di semua media terpapar berbagai macam bahasa yang tadi disampaikan oleh saudara saya Giri Hussein, bahwa ada yang mengatakan perenakan. Kalimat ini untuk kami orang Marin sangat disayangkan. Ada yang mengeluarkan kalimat perenakan, karena ini perenakan ini menyangkut semua orang, ya. Semua orang hidup di tanah air, ya. Ada bapak contoh, bapak orang Kei, mama orang Jawa, bapak orang Mari, mama orang Jawa, bapak orang Cina, mama orang Mari, seperti itu. Akhirnya kalau dilihat ini, kami semuanya satu darah. Kalau mau dipila-pila seperti itu, terus hidup di Merauke ini, hidup calon zona damai ini yang kita sudah sama-sama akui dan sudah kita ciptakan, mau kemana tanah zona damai ini? Ya. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang merasa kurang puas tentang apa yang terjadi di Merauke, mari coba sama-sama kita duduk bersama. Sebagai anak Mari, sebagai anak adat, tidak boleh kita ngomong sembarang. Artinya mengecewakan kita bersaudara-saudara yang datang hidup berdampingan dengan kami, sehingga ini tentang kegiatan politik ini bisa berjalan aman dan lancar. Tidak akan ada sikut menyikut, tidak akan memanas karena satu dan lain kepentingan. Ini semuanya ini karena kepentingan pribadi orang. Saya harap ini kalau kita semua menyatu dalam satu kata, Isaful BP, Isaful K, saya pikir ini tidak akan terumbar keluar. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Terima kasih Pak Martinus. Jadi mungkin intinya, mari kita jaga kebersamaan menjelang pilkada. Jadi jangan sampai ada kotak-kotak. Apalagi kotak-kotak itu diciptakan oleh orang-orang yang sebenarnya mempunyai wawasan yang ditokohkan seperti itu. Sehingga ini mungkin kesempatan ini kita minta Bapak Waros kah? Pak Waros untuk mungkin lebih ada penekanan terhadap kondisi yang ada di Merauke ini. Silakan Pak Waros. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat menjelang malam. Terima kasih teman-teman, ada dari wartawan. Teruskan suara ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu sementara ini apa yang terjadi di Merauke. Ya, berbicara tentang tokoh, mari kita tokohkan diri pada tempatnya, begitu. Jangan pada saat pilkada lalu kita ribut. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Leo, 1 tahun yang lalu kita sudah berusaha untuk mendapatkan aturan, sehingga aturan itu yang menjadi patokan untuk hari ini kita bicara tentang orang asli Papua. Tetapi pemerintah tidak mau tanggapi itu. Pemerintah tidak bantu kita, orang adat yang bicara. Tidak tahu, ada kelompok-kelompok manusia. Menurut saya itu tidak usah kita ribut. Mau berkelompok silakan.
kita orang Marin ini ada kelompok-kelompok orang yang satu sama lain tidak baku senang. Itu soal. Akhirnya persoalan yang kita usulkan kemarin itu tidak jalan. Pemerintah sendiri, pemerintah daerah tidak bantu kita. Malah anggap kita ini separatis. Itu. Mereka beranggapan bahwa semua partai yang ada di sini tetap akan tolong mereka untuk mereka maju lagi. Ternyata yang terjadi ini lain. Itu soal. Sehingga orang mulai benci yang lain. Mulai benci anak-anak pernakan. Di Marin tidak terdapat itu namanya pernakan. Sudah dapat marga, itu dapat marga itu. Hengke Diken itu tetap Diken itu orang Marin. Ari Diken itu orang Marin. Iya. Leo Mahuse itu orang Marin. Ada marga dia bawa. Rambut boleh beda, kulit boleh beda, tapi marga itu tidak akan lepas. Itu orang Marin. Jadi kita tidak usah satu sama lain sikut menyikut, nggak usah. Tidak ada yang paling benar. Iya, yang benar itu aturan. Kalau aturan sudah mengatur tentang pilkada, ya boleh kita ikut aturan itu. Kalau tidak ada regulasi, kenapa kita harus ribut, kan gitu. Saya orang Marin, Haji Ahmad Waros Kepse. Iya, itu orang Marin loh. Jadi pernyataan kemarin saudara kita, adik kita, itu kami tokoh-tokoh Marin yang punya Merauke ini, yang punya kampung ini, kami yang tolak. Pernyataan itu harus ditolak. Dan itu kita menyesal sekali itu. Pernyataan itu kenapa keluar? Tidak boleh ada. Yang kita harapkan itu saudara-saudara kita yang mau maju, yang belum ada kendaraan, mari kita bicara sama-sama. Mungkin hari ini belum nasibnya, kan begitu? Belum nasibnya hari ini, Allah belum berikan ridho. Ya mari tunggu. Kita tunggu nanti 5 tahun ke depan, baru kita mulai lagi. Hari ini kita mulai tinggalkan segala macam yang kita sering lakukan itu. Barangkali Allah tidak ridhoi, oke, angkat tangan. Iya, kita masa mau pasang, ya kita mau tegak pinggang teruskan tidak mungkin. Kita pasti angkat tangan juga kan gitu. Iya. Orang Marin itu begitu logowo. Angkat tangan. Oh ya sudah. Saudaraku jalan. Saya sampai di sini. Tapi kalau masih ribut, saya juga pertanyakan bukan orang Marin. Itu siapa? Perlu dipertanyakan. Ini ada aturan. Orang Marin ini ada aturan. Dia tidak bisa bawa diri untuk memimpin. Dan mungkin pakai aturan semua. Kalau cukup 3 orang ya 3 orang aja lah. Nggak usah lagi tambah-tambah. Ya kan begitu. Ya regulasinya kan sudah ada. Terus kita sudah orang adat. Saya juga ikut tanda tangan itu, pernyataan itu. Ternyata pemerintah tidak hargai itu. Pemerintah anggap ya mungkin mereka bisa jalan dengan kendaraan yang ada. Ya. Sudah. Saya minta maaf saudara-saudaraku. Orang Marin. Mari kita sabar, kita sadar.
mungkin hari ini kita tidak ada rezeki, kita tidak diridhoi Allah. Mari kita kerja keras untuk 5 tahun ke depan. Itu pesan saya. Mari kita kerja keras, perbaiki semua kehidupan kita, pribadi kita. Lalu nanti banyak berdoa, minta kepada Allah untuk kita besok bisa memimpin negeri ini. Ya, sabar dan angkat tangan. Harus bisa angkat tangan. Saya pikir sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Kita mau bicara. Baik, terima kasih Pak Ros. Nah, mungkin kesempatan ini kita kasih juga buat Pak Tito Kapisa, salah satu balon bupati juga ya, yang legowo menerima keadaan ini. Silakan Pak Tito. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Salam luar biasa. Pertama-tama, sebagai anak yang lahir dari rahim perempuan Mali, yang juga kemarin ikut berkompetisi atau berkonsultasi dalam konfigurasi di Merauke, mungkin orang pertama yang menyatakan diri legowo, teman-teman wartawan kemarin sudah tahu, adalah saya sendiri menyatakan diri. Kenapa? Mungkin saya bicara dari sisi regulasi dan semangat. Yang pertama, semangat kita semua sama. Kita ini yang jadi bupati di atas tanah ini adalah orang Papua, khususnya pemilik negeri ini, anak Malina ini. Nah, dari sisi itu, yang disebut anak Malina ini, itu sebenarnya kalau kita mau lihat, itu kategorinya sudah tercatat dan tertulis dalam bab 1 huruf T Undang-Undang Otonomi Khusus ya, tahun 2001 ya. Bab T nanti teman-teman baca, di situ tulis tentang orang asli Papua adalah ras Indonesia, kemudian suku-suku asli Papua, dan atau yang diangkat dan diakui sebagai orang atau masyarakat asli Papua melalui masyarakat adat. Itu di situ. Apalagi kita ini yang lahir besar di sini, di atas tanah ini, dan kita berdarah di dalam Mali. Itu yang saya dikasih itu pernyataan yang salah berpikir dan keliru yang disampaikan oleh saudara saya, teman saya Francis Ciri. Itu pernyataan keliru yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi diralat. Ya, kita sangat menyesal dengan ini yang disampaikan oleh saudara kita itu. Jadi tolong diralat, itu bahaya untuk kami gitu. Dari sisi adat itu berbahaya. Tolong diralat kembali, kata-katanya dicabut kembali. Nah, itu. Saya mau kasih tahu bahwa Namik Henry ini dengan saya masih Ponos. Mali bilang Ponos itu apa? Sepupu atau famili. Kalau bahasanya Ponos. Ya. Itu satu mama waktu belum meninggal itu sudah kasih tahu kita banyak kredit dari lewat itu saudara. Termasuk kakak ini sebelah ini, kakak Hari, semua ibu semua, Om semua, Om Ignas, Bapak Haji semua. Kita ini saudara dari sekalian. Malu kalau kita buat begitu. Saya paling bicara tentang jadi dia harga diri bisa nomor 1. Tapi kalau bicara begitu malu. Itu pernyataan keliru dan harus dicabut. Satu, tidak ada rasis di atas tanah ini. Setuju ya? Tidak ada rasis. Dan itu harus dicabut. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya singgung lagi tentang pasal 28 Undang-Undang Otsus. Karena kita percontohan hukum itu untuk bicara tentang kearifan lokal dan hak-hak keseluruhan itu ada di Otsus. Yang dikasih negara kepada kami lex spesialis itu pasal 28 ayat 3. Rekrutmen politik oleh partai politik diberlakukan dengan memperluaskan masyarakat asli Papua. Itu di ayat 3. Partai politik di Merauke juga, dorang tidak sadar memberikan ruang kepada minta maaf saudara-saudara lain.
Itu sebenarnya ada undang-undangnya, itu yang harus luruskan. Nah, itu ruang untuk kita semua anak-anak asli Papua, termasuk Nami Henry. Apalagi kita Nami Henry, saya dan lain-lain semua yang ada lahir hidup besar dan ada di sana ini. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Jadi saya berharap partai-partai politik juga dalam sistem rekrutmen ke depan harus memprioritaskan masyarakat atau orang asli Papua, khususnya anak Malin, pemilik negeri ini. Khusus untuk yang terakhir, khusus untuk pernyataan tadi yang menurut kami konstruksi berpikirnya salah, tolong dicabut, dan kami berharap bahwa teman-teman yang sudah tidak dapat partai, marilah gabung dengan kita supaya kita sama-sama berjuang membawa aspirasi kita, karena yang lebih penting dari ini ke depan adalah masyarakat kita yang menderita miskin di atas tanah ini. Itu mungkin pernyataan dari saya. Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Tito. Mungkin terlanjut ke Pak Hengki. Pertama-tama selamat sore kita untuk semua yang meliput persoalan kita ini. Yang paling penting saya mau garis bawahi tentang Merauke ini adalah soal damai. Terus saya lihat dengan pernyataan-pernyataan yang sekarang mulai bergejolak diakibatkan karena kepentingan politik. Sangat disayangkan kita sudah punya slogan Nisakut PKI, Nisakut KI. Apalagi dulu pernah dicanangkan bahwa Merauke adalah Indonesia Mini, Istana Damai. Istana Damai. Berarti untuk apa kita harus mesti diskriminatif lagi untuk menciptakan ruang baru untuk kita menolong orang lain? Kita sendiri dari awal setelah kita mendapat kepercayaan menjadi kepala daerah maupun pejabat di daerah ini, kami sudah welcome terhadap semua manusia yang dari manapun datang untuk kita bersama-sama tinggal di negeri ini, dan berdasarkan moto kita Zakot PKI Zakot KI menjadi bagian daripada kebersamaan kami hidup bersama di tanah ini. Apalagi saya Bapak Haji Waros sebagai yang begitu besar mendapat dampak daripada pembangunan Kota Merauke. Bapak dalam bisa lihat, kita anak negeri pemilik kota ini jadi penonton di atas negerinya sendiri, jadi miskin kita anak negeri di tanah kita sendiri. Itu saja kita diam. Kenapa? Kami juga dengan jiwa besar, dengan kita punya moto Zakot PKI, kita sudah memang dengan sangat kita tahu bahwa Mabate Aninka itu bahasa orang Marin yang kamu tidak bisa implementasikan ke untuk kita, dan kamu tidak bisa bayar dengan uang. Mohon maaf para saudara-saudara Nusantara yang lain. Jadi saya minta kepada orang-orang yang membuat statement di atas negeri ini, hargai kami Tuhan yang punya negeri ini. Kalau orang adat dia berarti tahu adat. Orang adat dia harus bisa berpikir, oh saya adat, saya tidak boleh usir orang karena di sini bukan hak saya untuk saya usir orang. Kami orang Marin dari Kondor Sapri Tigol, saya boleh bersama marga dengan Bapak di sini, tapi saya tidak punya kuasa untuk ini berbicara di atas tangannya dia di sana. Walaupun marga sama, saya dengan Handiken sama-sama Diken, saya tidak bisa bicara di voting dan dia juga tidak bisa bicara di voting. Saya kira tataran adat kami itu sangat jelas untuk kebersamaan hidup di atas tanah ini. Oleh karena itu himbauan saya kepada seluruh manusia-manusia berkepentingan pada kepentingan politik, berarti mari kita duduk bersama. Siapa terpilih kita hargai karena dia akan menjadi pemimpin di negeri. Setuju? Oleh karena itu jangan lagi bikin sesuatu yang akibatnya akan terjadi perpecahan antara kita Marin dengan Marin di tanah ini. Mari kita duduk bersama untuk menyatukan persepsi
satukan untuk bangun negeri ini. Siapapun yang nanti besok terpilih, itu adalah kepala daerah untuk Kabupaten Merauke, bukan kepala daerah untuk kelompok tertentu. Saya kira itu pikiran saya. Saya harap kalau ada yang memantau dari persoalan ini, kalau mau untuk ini dalam budaya kita kemarin, kita duduk bersama, ada lembaga yang bisa membiayai kita, yang kita datang di DPR. Kalau kita berkehendak, marilah kita sama-sama DPR untuk mencari regulasi. Itu yang paling tepat, bukan dengan cara-cara menolak dan keinginan pribadi masing-masing. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Hengki. Mungkin Bapak Ignas mau tambah sedikit ya? Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Banyak sudah kenal saya. Saya namanya Ignas Iken, Ketua Kabupaten Merauke. Pasti kamu semua tidak pernah mendengar suara yang macam tadi kamu bicara. Saya hati-hati sekali. Saya orang adat. Saya takut. Saya jadi pimpinan adat itu kalau saya omong itu. Jadi saya tidak mau. Orang kemarin bicara telepon mereka satu kali saya tidak pernah ngomong. Saya bisa tidur. Tapi saya tidak bisa sambung bahasa itu jadi satu. Karena saya bahwa tidak tahu saya. Itulah. Dari bahasa Sakur BP, Sakur Kai sekarang yang kita hadapi. Jangan kamu mau kemana-mana. Ini Sakur BP, Sakur Kai berarti kita sudah bersatu, kita sudah jalan. Sekarang Tuhan lewat kita ini. Mau apa? Bahasa itu terkosa kita itu, moto itu terkosa kita orang lain. Hati-hati, tolong orang lain pahami bahasa ini, artikelnya baik. Supaya sadar, mungkin besok kita bisa membawa moto ini. Karena Simon Petrus Niken, saya punya saudara itu orang mampu dikasih kata membuat moto ini. Dia tidak terlalu pikir baik. Kalau saya tidak begitu. Saya bisa bilang sabun kayak, tapi dalam bahasa yang mana, masalah yang mana. Saya bisa bilang seperti kayak, tapi di bahasa yang mana, masalah yang mana. Begitu. Untuk sambung tidak. Itu yang bisa kita orang lain. Bahasa moto itu. Oke, itu saja dulu. Terus ini saya melihat ada yang ngoceh, ada yang ngomong itu, memang saya ketawa. Kamu ini semua sudah sekolah ya? Ada yang memberi masalah ini sampai muncul ini. Saya tahu. Saya mantan ini 18 tahun saya di kursi itu. Saya tahu. Jadi adik-adik semua, mari kami sadar diri dulu. Saya bilang tadi sudah sekolah, berarti aturan itu tidak ada di KPU, undang-undang itu tidak ada. Ada khusus untuk provinsi, gubernur dan wakilnya itu unsur Papua. Tapi yang daerah ini sekarang Merauke baru Puanim ada maju, tapi di Papua lain Puanim ada jadi bupati juga ini. Saya makanya kalau kemarin orang Marin mau demo ke Dewan, saya bilang itu salah alamat. Mau demo ke KPU itu salah alamat, bukan tempatnya di situ. Kalau mau demo gara-gara partai itu berarti langsung hubungan ke Jakarta, bukan di Dewan. Dewan itu tempat ada dulu di situ dari partai itu. Tapi kan orang diatur oleh prinsip. Tidak bisa Dewan Merauke itu bicara, tidak bisa, sangat tidak bisa. Termasuk kami orang Marin yang selama ini menjabat harus sadar bahwa kalau sedang menjabat, pikirkan hal-hal yang ini baik, supaya kau masyarakat kekuatan waktu itu cuma kedobrak dari A sampai Z. Mudah-mudahan hal ini bisa terdapat. Tapi kalau sudah dipucuk-pucuk, baru mau ribut, tidak akan sukses. Saya ketawa itu model-model itu. Apapun kita bicara dalam bingkai negara Indonesia. Ya, dia buat aturan ada. Ini pesta demokrasi Republik punya. Ada yang melaksanakan itulah KPU. Tapi KPU ini tidak pegang aturan khusus yang ini.
Karena saya sudah turun ke KPU, saya sudah cek. Dia kata saya KPU, aduh om, jangan bicara itu lah, tidak usah. Nah, tidak tahu, kita orang punya para bupati tidak mungkin maju ke gubernur untuk bicara masalah ini. Jadi kasihan mari saudara-saudara, anak-anak adik-adik, jangan kita baku ribut masalah ini. Ya saya tidak tahu, saya mau bicara tapi saya takut salah. Saya ada pikiran sudah terlalu jauh masalah ini. Hal-hal yang terjadi ini saya sudah pikir banyak. Tapi kalau saya bicara, berarti kalau kamu salah akan jadi masalah. Namun saudara-saudara marilah yang mungkin bisa dengar saya punya suara ini, paham baik kami salah. Tapi tidak apa-apa, kami belum terlambat. Saya pahlawan yang dilupakan, saya sudah bersatukan adat, oke? Saya masih punya PR satu, jangan lepas saya dari lemah dulu. Saya masih punya PR satu, saya belum mempersatukan orang Marin. Kalau orang Marin sudah bersatu, hal-hal ini mungkin bisa nampak. Pasti sukses. Asal maju sama-sama. Itu Republik Indonesia, mulai dari provinsi sampai Jakarta dia akan pikirkan. Tapi kalau seorang atau kelompok dibilang itu adalah siapa dia punya kepentingan apa? Orang Puanu sekarang ada bilang kita ini yang muncul sekarang ini. Puanu juga ada bilang apa? Ada ribut-ribut itu semua cari kepentingan lah. Pasti ada kepentingan. Itu pasti. Jadi sebenarnya saya mau bicara banyak kalau kita orang Marin saja dulu, supaya saya mau coba arahkan pikiran-pikiran yang macam begitu itu, coba kita membangun cuci pikiran supaya punya pikiran yang bagus. Jangan sampai saya ngomong terlalu banyak, nanti saya pikir mulai dari Pak Geri saya masuk sampai sini semua ngomong masalah itu, saya baru sadar paham bahwa kalau datang berarti masalahnya ini yang kita duduk. Dan sekarang ada ribut terjadi di Merauke. Kami orang Marin, saya pikir tidak perlu menyesal. Mulai dari Tobias jadi bupati, Kakak John 10 tahun, Adi Baraka 5 tahun, Freddy 5 tahun. Saya tidak lihat perubahan. Saya hanya singkat kata itu saja. Sekarang Puan mau maju, saya melarang dia, saya salah juga. Saya tidak tahu kemarin di Pumarin apa yang terjadi. Ya coba kita baku kontrol. Itu harusnya itu satu para orang Marin semua. Baru kita bisa bicara. Kalau saya bicara dengan tadi sekarang percuma. Kamu tidak bisa jawab saya. Saya pikir demikian saja, terima kasih. Bagus sekali.